menahan diri dari berbicara. Makna ini kita bisa dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Maryam ayat ke-26, di mana Maryam berkata, "Inni nadartu lirahman." Sungguhnya aku telah bernadar kepada Rahman. Apa yang dinadarkan oleh Maryam? Shauma falan ukalima yauma insiya. yakni Maryam telah bernadar untuk menahan diri tidak berbicara pada hari itu kepada siapapun. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan kata sauma yang maknanya adalah menahan diri. Jadi secara umum apapun yang sifatnya menahan diri itu dinamakan saum atau puasa secara etimologi bahasa. Adapun puasa menurut istilah syar'i para jamaah sekalian itu adalah al-imsak anil akli wa surbi wa sairil muftirat. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini intinya para jamaah sekalian, semua itu dilakukan dalam rangka ta'abbudan lillahi wa taqarruban ilaihi. Jadi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita berbicara takrif puasa para jamaah sekalian itu pasti identik dengan ilmu fikih. Cuman dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas puasa dari aspek ilmu fikih, tapi saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana ketika Rasulullah mendapatkan perintah puasa Ramadan bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah, yang pertama kali beliau lakukan adalah menjelaskan hikmah atau keutamaan yang terkandung di balik ibadah puasa Ramadan. Jadi inilah yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini. Mungkin di antara hikmah yang terkandung di balik ibadah puasa Ramadan ini, agar ibadah kita tidak terjebak oleh rutinitas fikih semata ya. Jadi di antara hikmah puasa Ramadan itu asya muasilatun li tahqiqillah. Jadi puasa itu wasilah untuk mewujudkan ketakwaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti daripada tujuan ibadah puasa. Bahkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tujuannya adalah untuk meraih takwa. Dan ini hanya bisa diketahui pasca Ramadan. Jadi jika setelah Ramadan akhlak kita semakin baik, kemudian amal ibadah kita pun mengikuti kebiasaan Ramadan, berarti itu salah satu tanda kita telah berhasil meraih tujuan inti daripada puasa. Sebagai itulah alakum tatakun. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Para jamaah sekalian, ketika Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, kata beliau, la'allakum tattaqun li'anna shawma fi tazkiyatun lil badan wa tadliqun li masaliki syaitan. Jadi kenapa hikmah puasa itu bikin orang jadi takwa? Kata Imam Ibnu Katsir bahwa puasa itu tazkiyatun lil badan, karena dapat mensucikan badan. Dari sini kita bisa pahami bahwa efek atau dampak daripada ibadah puasa itu adalah untuk badan.
Sementara syariat puasa itu diarahkan kepada ruh, gitu. Diarahkan kepada ruh agar ruh mampu mendominasi badan atau nafsu dalam bahasa ada. Jadi yang namanya manusia ini, kita ini para jemaah sekalian kan terdiri daripada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Nah, keduanya ini memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Ketika keduanya ini kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan menjadi insan yang kamil, gitu. Insan yang manusia yang sempurna, gitu. Insan yang kamil. Dan karena keduanya ini berasal dari dua unsur yang berbeda, maka kebutuhannya pun berbeda, gitu. Contohnya misalnya badan. Badan ini kan berasal dari bumi. Badan ini berasal dari bumi, di mana ia berasal dari unsur tanah. Ini sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia berasal dari saripati tanah. Nah, karena badan ini berasal dari tanah, maka hajatnya badan ini berhajat pada sesuatu yang tumbuh dari tanah, gitu. Makanya untuk memenuhi kebutuhan badan, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dengan beraneka ragam buah-buahan. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan dari muka bumi ini rizqan lakum, untuk memenuhi kebutuhan badan kalian, gitu. Contoh diantara misalnya kebutuhan badan dari tanaman apa, padi, gitu. Atau semangka, atau apalagi melon, durian, apel, itu semua kan nama buah-buahan. Maksudnya buah-buahan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan badan atau memenuhi nutrisi badan. Nah, sementara para jamaah sekalian, ruh ini kan berasal dari langit. Jadi karena ruh ini berasal dari langit, maka hajatnya pun berhajat pada sesuatu yang bersumber dari langit, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena ruh ini bersumber dari Allah, gitu. Ruh ini hembusan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad Adam. Bagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 29, ya. Faidah sawaitu, maka ketika aku telah sempurnakan kejadiannya, wa nafahtu, dan aku tiupkan fihi ke dalam jasad Adam, mirruhi, dari ruhku. Nah, jadi ruh ini energi kehidupan yang dihembuskan langsung oleh Allah ke dalam jasad Adam. Makanya sifatnya itu kekal, gitu. Nah, kemudian setelah itu Allah usap pundak Nabi Adam, maka keluarlah seluruh ruh dari sulbi Adam. Nah, setelah ruh itu keluar semua, lalu Allah kumpulkan di alam arwah. Kemudian setelah itu Allah berdialog dengan para ruh, sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka para ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar Tuhan kami bersaksi. Nah, ini fitrahnya ruh itu dekat dengan Allah. Fitrahnya ruh itu senang beribadah, menerima kebaikan, cinta dengan segala bentuk kebaikan, benci dengan segala bentuk kekufuran, tidak suka dengan segala bentuk kemaksiatan. Itu fitrahnya ruh, gitu. Kemudian tetapi setelahnya Allah pasangkan ruh ini dengan badan, gitu. Maka terciptalah dua kecenderungan, sebagaimana diisyaratkan di dalam surat As-Sams ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. yakni kecenderungan fujur dan takwa, positif dan negatif, mana yang lebih kuat dia mendominasi. Nah, semua jenis ibadah para jamaah sekalian itu diarahkan untuk ruh.
Semua jenis ibadah itu menu buat ruh, nutrisi buat ruh. Ketika kebutuhan ruh terpenuhi, maka ruh tenang, merasakan ketenangan karena terpenuhi kebutuhannya. Makanya orang yang rajin ibadah tuh kalian tenang gitu. Kayak bapak-bapak di sini ya saudara tenang. Kalian tenangnya ada yang ngantuk-ngantuk. Padahal belum kena kolak sama gorengan. Jadi itu. Dan ruh ini sangat berpengaruh terhadap badan karena ruh ini kan motoriknya badan. Ruh ini penggerak utama badan. Energi kehidupan buat badan. Yang pusat kontrolnya itu di hati. Gitu. Mereka Rasulullah takwa